Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bagaimana cara Imam Al-Bazi membaca bacaan dua hamzah ya, yang bertemu dalam dua kata, ya, di mana harokat keduanya sama. Harokat kedua hamzah tersebut sama, ya, baik sama-sama fathah ataupun sama-sama dhamma ataupun sama-sama kasroh. Ya. Untuk yang sama-sama fathah maka Imam Al-Bazi adalah dengan cara menghilangkan hamzah pertama. Ja'a ahad dibaca ja'ahad, ya. Untuk huruf mad sebelum hamzah pertama itu bisa dipanjangkan sebagaimana aslinya 4 harokat ja'ahad, atau boleh dibaca pendek, ya, 2 harokat ja'ahad. Yang lebih utama adalah dibaca 2 harokat, ya, karena pada dasarnya hamzah pertama itu kan dihilangkan, ya. Kalau dihilangkan berarti huruf matnya itu sudah bukan mat muttasil lagi, ya. Ya, karena hamzah yang datang setelah huruf mat itu bukan hamzah kata pertama, ya, tapi hamzah kata berikutnya, ya. Jadi itu hukumnya bukan mad wajib tapi sudah mad munfasil sehingga dibacanya pendek. Ja'ahad itu apabila hamzah pertama dan kedua sama-sama berharokat fathah. Bagaimana apabila kedua hamzah tersebut berharokat dhamma? Dan itu tidak ada di dalam Al-Quran kecuali di satu tempat, yaitu di surat Al-Ahqaf, yaitu pada lafaz auliya'u ulaik, ya. Auliya'u ulaik. Maka di sini Imam Al-Bazi cara bacaannya adalah dengan mentashilkan hamzah yang pertama. Tidak menghilangkan, ya. Tidak menghilangkan sebagaimana ketika fathah-fathah, tidak. Yang dihilangkan itu hanya khusus untuk fathah saja, jika 2 harokatnya fathah. Adapun yang kalau tidak fathah maka tidak dihilangkan, tapi dibaca tashil. Yang ditashilkan sekali lagi hamzah pertama saja. Hamzah yang pertama. Hamzah yang kedua dibiarkan begitu saja, ya, sebagaimana biasa, ya, dibaca tahqiq namanya. Jadi hamzah pertama saja yang dibaca tashil. Apa itu tashil? Yaitu dibaca antara hamzah dengan huruf mad. Jadi bacanya auliya'u ulaik, ya, hamzah yang pertama aja yang ditasilkan. Dibacanya auliya'u ulaik. Auliya'u ulaik. Demikian, ya. Ini apabila harokat hamzah pertama dan kedua itu dhammah. Bagaimana apabila kasroh? Sama-sama kasroh. Ya sama saja. Yang ditasilkan hamzah yang pertama. Ya. Sekali lagi yang ditasilkan adalah hamzah yang pertama, ya. Nah, untuk mengingatnya, kita ingat bahwasanya Al-Bazi ini adalah perawi pertama dari Imam Ibnu Katsir, ya. Perawi pertama, berarti yang ditasilkan hamzah yang pertama. Ya, ini sebagai pengingat aja. Ya, supaya nanti tidak bingung ketika kita membaca
ada dua hamzah bertemu dengan dua kata pada kata yang berbeda ya, di mana kedua harokatnya sama, ya diingat-ingat antara Imam Al-Bazi dan Kumbul itu ada perbedaan malah ya. Jika sama harokatnya malah ada perbedaan. Imam Al-Bazi ya, kalau fathah, fathah berarti fathahnya dihilangkan yang pertama ya. Fathah hamzah pertama dihilangkan. Kalau doma sama kasroh berarti tidak dihilangkan tapi ditasilkan. Dibaca tasil. Ya, dibaca antara hamzah dengan huruf mad. Untuk yang kasroh sama kasroh contohnya seperti haulai in kuntum ya. Haulai in. Maka hamzah pertama yang ditasilkan. Haulai in ya. Haulai in seperti itu. Haulai in. Kalau bacaan hafaz kan dia ditakik ya. Jadi hamzahnya itu dibaca jelas. Baik hamzah pertama maupun kedua itu dibaca sama-sama takik, tidak ada yang ditasil. Haulai in ya. Haulai in itu bacaan hafaz. Kalau bacaan Al-Bazi haulai in. Haulai in ya. Baik, di sini ada tambahan keterangan ya. Keterangan tambahan. Ketika ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda di mana harokat keduanya sama, maka di sini bacaan Imam Al-Bazi itu sama dengan Imam Qalun ya. Bacaan Imam Al-Bazi itu sama dengan Imam Qalun ya. Imam Qalun itu perawi pertama dari Imam Nafi ya. Imam Qalun itu perawi pertama dari Imam Nafi. Jadi cara membacanya ketika ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda di mana kedua harokatnya sama, itu ternyata bacaan Imam Al-Bazi sama dengan Imam Qalun. Ya. Ya. Di mana Imam Qalun juga sama seperti Imam Al-Bazi. Kalau ada dua hamzah, keduanya fathah, ya, maka hamzah pertama itu dibuang. Ya. Kalau keduanya domah ataupun keduanya kasroh, berarti hamzahnya yang pertama itu ditasilkan. Ya, ditasilkan. Itu boleh ditasilkan bersama dengan matnya itu dibaca panjang, ya, mat sebelumnya dibaca panjang atau dibaca pendek. Ya. Demikian juga pada kata bisu'i illa ya, di surat Yusuf ayat 50 berapa ya? 52 ya. 53 ya. Ini juga ada tiga wajah ya. Ada tiga cara bacaan. Yang pertama, mentasilkan hamzah pertama disertai dengan mat tawasud. Bisu'i illa ya. Bisu'i illa. Yang kedua, mentasilkan hamzah pertama tapi tidak dibaca tawasud tapi dibaca qasar. Bisu'i illa. Bisu'i illa. Dan yang ketiga, mengganti ya, hamzah pertama dengan wawu dan diidghamkan dengan huruf wawu sebelumnya ya, dengan huruf mad sebelumnya. Jadi dibacanya bisuwi illa, bisuwi illa. Dan ini sama ya dengan Imam Qalun ya. Imam Qalun juga demikian bacaannya. Baik, dengan demikian telah selesai cara bacaan Imam Al-Bazi ketika ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda di mana kedua harokat hamzah tersebut sama ya. Nah, bagaimana dengan Imam Kumbul? Imam Kumbul adalah perawi kedua dari Imam Ibnu Katsir. Ya.
Ternyata Imam Kumbul berbeda bacaannya dengan Imam Al-Bazi ya apabila kedua harokat hamzanya itu sama ya. Kita ingat ya dulu kita ada rumus apabila harokat hamzahnya itu sama ya Imam Al-Bazi mau malah dengan Imam Kumbul malah berbeda caranya. Cara bacanya berbeda. Namun sebaliknya kalau kedua harokat hamzanya berbeda ya yang satu doma yang keduanya kasroh yang satunya hamzah yang pertama itu fathah, yang keduanya misalnya kasroh juga ya, dan seterusnya. Ini bacaan Imam Al-Bazi dan Kumbul malah sama, ya, bersepakat. Ya. Nah, sekarang yang berbeda tadi ya, harokatnya sama malah berbeda. Bagaimana cara bacaan Imam Kumbul? Ini insyaallah kita pelajari. Ya kita mulai dari apabila kedua hamzahnya itu sama-sama fathah. Ya. Ja'a ahad. Ya. Ja'a ahad. Maka di sini Imam Kumbul ada dua wajah, ada dua cara. Ada dua cara ya, bacaan. Pertama, ya, dikatakan di sini likumbulin wajhan. Al-awalan yusahilul hamzah tsaniyah baina bain. Yang pertama adalah mentashilkan hamzah yang kedua. Jadi membaca hamzah yang kedua itu, ingat ya, ini yang untuk yang kumbul konsentrasinya hamzah yang kedua ya. Hamzah pertama dibiarkan. Ya, ini berlawanan dengan al-bazi. Al-bazi karena dia perawi pertama, ya, konsentrasinya hamzah pertama ya. Kalau kumbul dia perawi kedua untuk mengingatnya ya, berarti hamzah yang diubah, diubah itu adalah hamzah yang kedua. Hamzah pertama tetap seperti biasa dibaca tahqiq. Jadi hamzah pertama itu jangan diutak-atik ya. Yang diubah itu hamzah yang kedua ya. Cara pertama adalah mentasilkan hamzah keduanya. Dibaca antara hamzah dengan huruf mat. Ja'a ahad dibacanya ja'a ahad ya. Ja'a ahad ya, seperti itu. Ja'a ala Fir'aun, ja'a ala ya. Ja'a ala Fir'aun. Ditasil hamzah keduanya. Ya, tasil itu bacaan yang dulu pernah kita pelajari ya ketika mempelajari riwayat Thariq Rodotul Muadil. Al-an dibacanya al-an seperti itu. A'adzakaroin dibaca a'adzakaroin. Maka terapkan juga di sini untuk ketika kita membaca Imam Kumbul. Ya, sebenarnya tidak susah. Sebenarnya mudah ya. Hanya perlu latihan aja. Ja'a gitu ya. Ja'ahat. Ya. Ja'ahat. Ja'ala Fir'aun. Ini yang pertama ya. Cara pertama adalah dengan mentasilkan hamzah yang kedua. Nah, wajah yang kedua dari Imam Kumbul ketika ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata berbeda di mana harokat keduanya fathah adalah dengan mengganti hamzah kedua dengan huruf mat ya, disesuaikan dengan harokat hamzah pertama ya. Di sini karena hamzah pertama adalah fathah maka yang huruf mat yang sesuai adalah alif. Jadi hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf alif ya. Nah, nanti setelah diganti dengan huruf alif ya atau huruf mat ya, kita lihat huruf setelah huruf mat ini apakah sukun ataukah berharokat ya. Kalau harokatnya setelah huruf mat itu sukun ya, maka contohnya seperti misalnya ya, jaa amruna gitu ya. Jaa amruna ya. Ini yang kedua kan diganti ya. Ya. Setelahnya kan ada sukun yaitu mim ini.
Ya, mungkin kurang jelas ya. Ya tulis saja ya di depan tulis ya. Ya, bisa dibaca ini tulisannya? Bisa insya Allah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ya, kita udah pelajari ya, ketika ada dua hamzah bertemu dalam dua kata yang berbeda di mana harokat keduanya sama-sama fathah, al-bazi apa? Dengan menghilangkan hamzah pertama ya. Jadi bacanya ja'amruna. Ja'amruna. Nah, sekarang kita mempelajari bacaan kolun. Ya bukan kolun, afwan, kumbul ya. Bacaan kumbul yaitu perawi kedua dari Imam Ibnu Katsir. Kalau tadi al-bazi dia yang diubah, yang ditasilkan ya atau dihilangkan hamzah pertama, untuk kumbul kita konsentrasinya hamzah yang kedua. Hamzah pertama ini dibiarin begitu aja ya. Ini dibiarkan tetap seperti sedia kala dibaca tahqiq. Jadi tetap dibaca jaa ya. Jaa. Nah, yang diubah yang kedua ini. Nah, ini ada dua cara ya untuk mengubahnya ini. Pertama adalah dengan cara ditashil. Ya, tashil apa tashil? Dibaca tashil itu artinya dia memudahkan bacaan hamzah hamzah ini dengan dibaca antara hamzah dengan huruf mat ya. Dia tidak dibaca a tapi juga tidak dibaca ya, tapi tengah-tengah antara keduanya. Jadi bacanya nanti ja'amruna ya. Ja'amruna amruna ya. Bisa ya? Ini mudah seperti al-an gitu. Al-dzakarain mirip seperti itu. Ya persis sudah. Ini cara pertama ya untuk Imam Kumbul. Jadi dengan mentasilkan hamzah yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah dengan ibdal ya. Ibdal itu artinya mengganti. Kalau tasil itu memudahkan ya. Memudahkan bacaan hamzah kedua. Ini tasil. Hamzah kedua itu dibaca antara hamzah dengan huruf mad. Kalau yang kedua, cara yang kedua daripada Imam Kumbul, ketika ada dua hamzah bertemu dalam dua kata yang berbeda di mana keduanya fathah, ya. Ini adalah dengan mengganti hamzah kedua ini dengan huruf mad yang disesuaikan dengan hamzah pertama ya. Jika hamzah pertamanya fathah, maka huruf mad yang sesuai adalah dengan alif. Ya. Jadi diganti seperti ini nantinya ya jadinya ya. Ja hamzah pertama tetap ya, jangan diutak-atik. Nah, ini hamzah yang kedua diganti dengan alif. Tinggal ditambahin alif, hamzahnya dihilangin. Ya. Ya. Amruna. Seperti ini. Nah, karena perhatikan setelah ini diubah menjadi huruf mat, ya, perhatikan huruf yang datang setelah huruf mat. Jika huruf yang datang setelah huruf mat adalah sukun, seperti di sini contohnya ya, yaitu mimnya dalam keadaan sukun, maka ini dibaca panjang, ya, karena dia menjadi apa? Menjadi mat apa sekarang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mat arid li sukun. Mat tadi sukun itu kalau wakaf. Oh, Ya, iya pun. Oh, iya benar Ustaz. Mat Ya, lazim itu. aksi, mat lazim, benar ya. Berapa bacaan panjang mat lazim? Berapa kadarnya? 4 sampai 6. 6. 6 aja, enggak ada 4. 6. Maka di sini dibaca 6 harokat. Jadi nanti bacanya
Ja'a amruna. Seperti itu ya. Ja'a amruna. Ja ini seperti biasa dibaca 4 ya. Nanti yang ini nanti kan karena diganti dia huruf mat ya, jadi dibaca panjangin dipanjangin. Amruna ya dibaca 6 harokat. Seperti itu. Jadi di sini Imam Kumbul ada dua cara ya. Pertama dengan tashil ja'amruna ya. Ja'amruna. Ini cara pertama yaitu tashil. Dan cara yang kedua adalah dengan ibdal, mengganti hamzah kedua dengan huruf mat. Karena setelah huruf mat itu ada huruf yang sukun, maka dia dipanjangkan matnya jadi 6 harokat. Ja'amruna. Seperti itu. Bisa dipahami insyaallah ya? Ya, Sampai bisa, sini? Ustaz. Ya bisa. Nah, sekarang bagaimana apabila setelah setelah huruf mat ini hurufnya berharokat ya? Kalau ini kan sukun. Ya, contohnya seperti apa? Ya, di sini disebutkan ya. Ya. Ini ja'a ahadukum. Ahad ya. Ja'a ja'a ahadukum. Karena hurufnya itu setelahnya itu kan ha ya. Maka ini dia dibaca 2 harokat saja ya. Dibaca 2 harokat ya. Kita tulis coba ya di sini. Ja A. Ini ya contohnya ja'a ahadun ya. Maka di sini ja'a diganti huruf mat alif dan dibaca 2 harokat ya. Untuk yang tashil seperti biasa. Ja'ahad ya. Ja'ahad ya. Kalau untuk yang ibdal ja'ahad ya. Ja'ahad seperti itu. Ja'a ahadukum. Ja'a ahadukum. Ja'a ahadukum. Seperti itu bacaannya. Ya. Karena dia bukan huruf sukun, maka di sini dia dibaca 2 harokat saja di sini. Ya, ini cara bacaan Imam Kumbul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika masih belum jelas. Mudah ya insya Allah ya. Ya memang ini agak lebih rumit dibandingkan Al-Bazi ya. Al-Bazi lebih gampang ya sepertinya ya. Mm. Kalau untuk yang fathah tinggal dibuang aja hamzahnya gitu ya. Kalau untuk kumbul tidak boleh dibuang. Hamzahnya masih ada ya. Kalau Al-Bazi yang diutak-atik itu hamzah yang pertama ya. Kalau Imam Kumbul yang diubah yang diutak-atik adalah hamzah yang kedua. Hamzah kedua itu dibaca bisa dibaca tashil atau bisa dibaca ibdal. Tashil itu artinya membaca hamzah antara hamzah dengan huruf mad. Kalau ibdal berarti mengganti huruf hamzah dengan huruf mad. Disesuaikan dengan harokat hamzah pertama ya. Jika dia itu harokat pertama fathah, berarti diganti dengan huruf alif. Nanti kalau huruf harokatnya pertama itu misalnya dhamma, berarti diganti dengan huruf wawu ya.
Dan kalau harokat hamzah pertama kasroh berarti diganti dengan huruf ya sukun. Seperti itu. Nah, baik di sini ada keunikan yaitu pada lafadz falamma jaa ala Lut ya atau walaqad jaa ala Lut. Jaa ala Lut itu bacaan hafaz ya. Ya. Jaa ala Lut itu bacaan hafaz. Kalau bacaan Al-Bazi gimana? Ditasil. Enggak, Al-Bazi menghilangkan hamzah pertama. Jaa Lut itu seperti itu Al-Bazi ya. Jaa Lut. Ya. Walaqad jaa Lut. Walaqad jaa Lut. Itu Al-Bazi ya. Nah, kalau Imam Kumbul. Nah, Imam Kumbul di sini bisa ada 3 wajah. Bisa dengan 3 wajah ada tambahan ya. Perhatikan. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi sebelumnya lah. Jaa ahad gitu. Cuma di sini boleh dengan wajah yang ketiga nanti. Ya. Wajah pertama adalah dengan tashil jaa lalut ya. Jaa lalut itu tashil. Walaqad jaa lalut itu bacaan tashil. Ya, ini dilambangkan seperti ini tashil ini. Ada apa titik? Ada titik ya di warna merah ini. Ini menunjukkan bacaan tashil. Kemudian wajah yang kedua adalah mengganti hamzah kedua dengan alif, huruf alif, dan dibaca qasar. Tampilannya masih whiteboard, Tat. Oh, maaf. Iya, ya. Bentar. Ya, ini sudah? Halo? Masih whiteboard juga? Sudah, sudah. Nah, di sini ya, untuk lafadz jaa'a lalut, walaqad jaa'a lalut, ya. Di sini ada 3 wajah untuk Imam Kumbul ya. Kalau cara bacaan Bazi tahu ya, insya Allah ya, dengan menghilangkan hamzah pertama ya. Falamma jaa'a lalut. Walaqad jaa'a Lut. Seperti itu. Itu Imam Al-Bazi. Imam Kumbul untuk wajah pertamanya tashil. Tashil hamzah kedua. Falamma jaa'a Lut. Walaqad jaa'a Lut. Ya, seperti itu. Itu namanya tashil. Jaa'a Lut. Nah, ini wajah pertama tashil. Yang kedua, ini tashil seperti ini dilambangkan ya dengan apa? Adanya titik gitu ya, berwarna merah ini. Nah, wajah yang kedua dari Imam Kumbul itu adalah mengganti hamzah kedua dengan huruf mad dan dibaca qasar. Walaqad jaa'a Lut ya. Walaqad jaa'a Lut. Seperti itu. Falamma jaa'a Lut. Jaa'a Lut. Seperti itu ya. Jaa'a Lut. Itu namanya ibdal. Atau wajah yang ketiga adalah dibaca dengan seperti wajah yang kedua, hanya dia di mat, dibaca mat 6 harokat. Walaqad jaa'a Lut. Ya. Falamma jaa'a Lut. Seperti itu. Ini hanya pada lafadz jaa'a Lut ya, atau walaqad jaa'a Lut. Walaqad jaa'a Lut itu di surat Al-Hijr, sedangkan walaqad jaa'a Lut itu di surat Al-Qamar. Itu ada 3 wajah untuk Imam Kumbul. Ini hanya perkecualian aja ya, karena biasanya kan 2 wajah. Baik, bagaimana jika harokat kedua hamzah tersebut sama
sama domah. Kalau tadi kan sama-sama fathah ya, imam kumbul. Ya. Kalau sekarang bagaimana kalau harokat hamzanya itu sama-sama domah dan itu cuma satu aja di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Ahqaf ya. Auliya'u ulaik. Ini sama dengan sebelumnya fathah. Jadi imam kumbul itu cuma dua wajah aja. Pertama tashil hamzah yang kedua, dan yang kedua ibdal hamzah kedua dengan huruf mad. Ya, karena di sini cuma satu aja ya contohnya, jadi insya Allah lebih mudah, tidak perlu apa ya dianggap sulit ya, karena cuma satu aja di dalam Al-Quran, tidak ada yang kedua ya, itu pada lafadz auliya ulaik ya. Maka di sini imam kumbul pertama, wajah pertama ya, cara pertama adalah mentasilkan hamzah kedua, yaitu pada lafadz ulaika itu diganti dengan dibaca antara huruf hamzah dengan huruf mad ya, dalam hal ini domah, wawu domah, maaf, wawu sukun. Jadi bacanya aulia ya, aulia ulaik ya, aulia ulaik. Ini lawan daripada bacaan Al-Bazi ya. Kalau Al-Bazi yang ditafsirkan hamzah pertama. Aulia ulaik itu Al-Bazi. Kalau kumpul kebalikannya, yang ditafsir itu hamzah kedua. Aulia ulaik. Auliya'u itu hamzah yang kedua pertama dibaca seperti biasa. Nah, hamzah kedua yang ditasil. Auliya'u ulaik itu bacaan kumpul. Ya. Jadi yang ditasil hamzah yang kedua ya, bukan hamzah pertama. Kalau yang ditasil hamzah pertama itu bacaan Imam Al-Bazzi. Baik, ini cara wajah pertama dari Imam Kumpul adalah mentasilkan hamzah kedua. Yang wajah yang kedua adalah ibdal, mengganti hamzah kedua dengan huruf mad ya, di sini dalam hal ini adalah wawu. Jadi dibacanya aulia ulaik ya, seperti itu. Aulia ulaik, seperti itu ya. Ya, ini kalau apa? Hamzah keduanya itu domah ya. Kalau hamzah keduanya domah sama ya dengan yang fathah, itu intinya gitu. Ya, sebentar ya, kita tulis supaya lebih mudah. Eh, Auliya'u ulaik ya. Cara pertama apa? Dengan apa? Ini kumpul ya, kita baca kumpul ya. Kalau Al-Bazi tahu ya, insyaallah ya. Kalau Al-Bazi apa dengan cara apa bacaannya? Hmm, untuk yang harokatnya domah. Ini udah kita pelajari nih pada pertemuan kemarin. Ada yang mau mempraktekkan bacaan Al-Bazi? Ini Al-Bazi dulu, coba. Ini cuma satu aja dalam Al-Quran. Di tashil ya tadi. Apa? Ya, Di tashil hamzah pertamanya. Ahsan. Ya. Coba praktekkan. Gimana tuh? Aulia ulaika tuh. Iya, tapi hamzah pertamanya dia dibaca tasil, dimudahkan. Aulia Auliya'u aulia ula, ulaika. auliya'u ulaik. Coba ya, auliya'u, coba gitu. Auliya'u. Aulia ulaika. Ya, seperti itu. Itu benar, itu Al-Bazi. Nah, kalau kumpul, Di kumpul kebalikan. tashil Yang tashil ditasil yang kedua. hamzah kedua. Iya.
Coba. Aulia ulaik. Aulia ulaik. Ini agak Aul, susah ya. aulia ulaik. Bacanya. Aulia ulaik. Aulia ula. Aulia Aulia ula. ulaik. Hmm. Tasil. Hamzah kedua. Nah, yang kedua Di ibdal itu, dihilangkan, diganti mat ya. diganti huruf mat. Huruf apa digantinya dengan apa? Hamzah yang kedua dengan waw itu. Dengan wawu ahsan ya. Ini diganti dengan huruf wawu ya. Wawu dhamma ya. Jadi diganti dengan wawu, kita hapus di sini ya. Ya. Nah, gini aja. Jadi baca coba Abu Azam baca Nah, Ustaz. yang ibdal, ibdal. Aulia ulaik. U-nya dibaca dua harokat aja ini. Aulia Aulia ula. ula. Oh, aulia ulaik. Enggak, itu satu aja hamzahnya. Ah, ya, ya, benar. Hmm. Hamzah yang itunya. Aulia ulaik gitu. Lanya panjang, 4 harokat. Aulia Aulia ulaik. ah, ya. Aulia ulaik. Ahsan, seperti itu ya. Itu cara bacaannya. Imam Kumbul untuk yang baca kedua ya. Ya. Ya nanti bisa dipraktekkan dilatih ya insya Allah. Baik, selanjutnya kita untuk yang kalau hamzah untuk harokat keduanya itu hamzah cuma satu aja dalam Al-Qur'an ya. Ya, sekarang kalau kasroh bagaimana? Kalau kasroh sama juga, kaidahnya kayak tadi itu. Untuk Imam Kumbul ya, dia kalau tidak ditasil hamzah kedua, maka diibdal hamzah kedua. Itu aja udah. Nanti dilihat ya, untuk yang ibdal itu dilihat setelahnya itu setelah diganti dengan huruf mat, apakah huruf setelahnya itu sukun? Ya, kalau sukun dia ditambahkan jadi menjadi 6 harokat, ataukah setelah huruf matnya itu dia bukan sukun, huruf yang berharokat, maka tidak perlu ditambahkan menjadi 6 harokat. Itu aja udah intinya. Ya, ya. Contohnya ya, contoh kita mungkin ke prakteknya ya. Minas sama iin, ya. Inna. Minas sama iinna, ya. Misalnya gitu ya. Atau haulaiin. Nah, di sini karena dia itu harokatnya sukun, ya, ya kita tulis coba ya biar lebih eh, bisa dipahami. Minas sama in, ya. Ini untuk Imam Kumbul. Pertama tashil ya. Tashil hamzah yang kedua ya. Tashil hamzah kedua. Hamzah pertama jangan utak-atik, biarin seperti biasa ya. Minas samaiin, minas samaiin, minas samai,
Minas sama'in. Minas sama'in. Ya, itu cara bacaan tasil seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, Imam Qubul membaca dengan ibdal. Jadi mengganti hamzah kedua dengan huruf di sini karena dia itu kasroh diganti dengan huruf ya, ya. Jadi ini diganti dengan huruf ya. Ya. Perhatikan karena setelahnya huruf ya itu ada sukun, yaitu nunnya itu sukun. Ya. Ini kan tasdid itu pada dasarnya ada dua sukun ya, ada dua huruf ya. Huruf pertama sukun, huruf yang keduanya itu fathah, ya kan gitu ya, sehingga ditasdid gitu. Ini kalau kita rincikan gini ya. Maka di sini karena sukun ada huruf mad datang setelahnya sukun asli, dia dibaca 6 harokat, ya. Minas sama'in. Seperti itu. Haula haula in kuntumu shadiqin. Itu contoh di surat Al-Baqarah ya. Ini namanya ibdal ya. Baik. Di sini contoh yang setelahnya ada kasroh apa berharokat. Fis sama'i ilah ya. Fis sama'i ilahu ya. Untuk yang tasil gampang ya. Fis sama ya, fis sama'i ilahu. Fis sama'i fis sama'i ilah ya. Itu tasil. Untuk yang ibdal fis sama'i ilah ya. Fis sama'i ilah. Fis sama ilah. Ya. Yang pertama tasil yang mentasilkan hamzah kedua. Kedua, fis sama ini hamzah pertama dibiarin aja. Fis sama I ilah. Fis sama I fis sama ilah. Dan yang kedua menibdalkan hamzah kedua dengan huruf mad ya. Jadi diganti dengan ini diganti dengan huruf ya ya. Jadi dibacanya fis sama ilah ya. Fis sama ilah. Seperti itu. Itu bacaan Imam Kumbul untuk yang eh, hamzah keduanya kasroh ya. Ya. Kemudian ada keunikan juga, ada perkecualian ya di lafadz di surat Al-Ahzab ayat 32 minan nisa'i init taqoitunna ya. An-nisa'i init taqoitun. Di sini ada 3 wajah untuk Imam Kumbul ya. Pertama seperti biasa mentasilkan hamzah kedua an-nisa'i init taqoitun minan nisa'i ya. Minan nisa'i init taqoitun minan nisa'i init ya. Minan nisa'i init taqoitun itu tasil. Yang kedua adalah ibdal dengan bacaan panjang ya.
minan nisa'i nittaqaitun. Dan cara yang ketiga dibaca qasr. An-nisa ibdal tapi dengan qasr. An-nisa'i nittaqaitun. Ya, seperti itu. Baik, di sini ada catatan tambahan. Ya, kesimpulannya ya, untuk hamzah, hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda di mana harokat keduanya sama, ya, harokat keduanya sama baik sama-sama fathah, sama-sama dhamma ataupun sama-sama kasroh, maka Imam Kumbul itu hanya mengubah hamzah yang kedua aja, ya. Hamzah yang kedua itu yang diubah. Hamzah pertama tidak diutak-atik, dibiarkan. Ya ini. Kemudian ternyata Imam Kumbul itu sama dengan bacaan Imam Warsh. Ya. Imam Warsh itu perawi kedua dari Imam Nafi'. Ya. Ya. Imam Warsh itu perawi kedua dari Imam Nafi'. Itu sama aja dalam hal ini ya. Dalam bab ini yaitu di bab hamzah, dua hamzah bertemu dalam dua kata di mana kedua harokatnya itu sama ya. Kalau Imam Al-Bazi sama dengan Qalun, maka di sini Imam Kumbul itu sama dengan Imam Warsh ya, Imam Warsh. Baik, dengan demikian telah selesai ya pembahasan masalah dua hamzah yang bertemu dengan dalam dua kata yang berbeda ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ya. Insya Allah udah jelas ya, Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini aja dulu untuk pelajaran hari ini. Ya. Insya Allah kita untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang dua hamzah yang bertemu dalam dua kata, namun harokat keduanya berbeda. Ya. Kalau ini insya Allah lebih mudah ya, karena baik Imam Al-Bazi maupun Imam Kumbul itu sama cara bacanya. Ya. Yang berbeda harokatnya malah sama ya. Dan insya Allah lebih mudah, jangan khawatir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah.